Coba Anda lihat suplemen yang ada baik dalam bentuk minuman ataupun dalam bentuk minuman serbuk atau dalam bentuk minuman cair. Coba Anda rasakan, hampir semuanya sama rasanya. Apa? Manis, asam. Kita nggak bicara tentang ini ya, kita tidak bicara tentang kandungan ya. Kandungan ini rasanya, dari rasanya, kalau kita gampangan aja, rasanya manis, asam. Ya. Nanti ada ketemu lagi, teori lagi untuk stamina itu. Oh saya minum jamur kombucha. Kombucha tahu? Kombucha itu teh yang jamur teh itu. Nanti ada jamur kristal yang dikasih teh, kemudian dikasih bibitnya, kemudian tehnya yang manis. Nanti rasanya manis, asam-asam itu. Hampir semuanya secara umum yang beredar secara umum itu seperti itu. Nah, kalau kita sudah belajar di pola pembagian pola ya, ada panas, lembab, dingin, kering. Maka manis atau asam ini dia melekat pada kasus apa? Lembab, panas. Jadi ketika orang itu nutrisi tubuhnya cenderung lembab panas, makan minumnya cenderung cukup kuat, makannya banyak, minumnya banyak, dagingnya juga banyak, istilahnya energinya sangat besar. Yang terjadi apa? Ketika dia makan terlalu banyak, mungkin lemaknya terlalu banyak dan sebagainya, dia butuh pelembut supaya sirkulasi darahnya, ototnya jadi lembut, sirkulasi darah, pembuluh darahnya itu juga jadi elastis dan sebagainya. Itu bisa didapatkan dengan sedikit rasa asam. Sedikit rasa asam itu akan melunakkan otot. Maka daging kalau dikasih sedikit asam, dia akan lunak. Tapi kebanyakan jadi kering. Nah, manisnya itu mendongkrak energi, kelimpah lambung ke energinya. Tetapi pada orang kondisi defisien, limpa lambungnya lemah, limpa lambungnya lemah, ginjalnya lemah gitu. Minuman-minuman ini semakin membuat dia drop atau dia kurang darah. Kurang darah itu berarti dingin kering dia. Posisi dingin kering dikasih dingin kering. Itu rusak sistemnya. Tubuhnya jadi kering, pembuluh darahnya jadi lebih keras itu karena dia tidak memenuhi syarat tadi. Itu. Maka yang terjadi gagal ginjal. Rata-rata yang sudah suplemen kayak gitu gagal ginjal. Kemudian sistem cernanya bermasalah. Terus kemudian nanti ada gangguan di reproduksi dan sebagainya. Makanya yang bisa tahan minum minuman yang berenergi itu mesti yang tipenya kuat. Yang tipenya kuat, makannya banyak, air putihnya banyak, jadi dia bisa dapat itu. Yang rusak mesti yang tipenya seperti ini. Nah, nanti akan ketemu yang kekurangan nutrisi ini, energinya didapat. Maka orang zaman dulu kalau pingin energinya kuat, tidak mudah capek, kuning telur madu. Nah ini masuknya. Nah kalau yang tadi kasih kuning telur madu sudah kelebihan nutrisi, energi, itu nanti stroke. Makanya dia ngejarnya di situ. Jadi ketika orang kurang gizi, nutrisinya gizi. Maka ada zaman dulu saya awet muda, energinya besar karena tiap seminggu 2 kali cindil tikus. Anak tikus itu dimakan. Itu kan nutrisi. Ada yang di Thailand ayam, bebek sudah mau netas kemudian direbus, itu nutrisi. Energinya besar. Nah, kalau sudah energinya besar minum itu libidonya terus orangnya jadi temperamental. Nah, itu berbahaya, dia akan bisa kena stroke karena dia sudah berlebih. Maka dia digunakan untuk orang yang kurang. Nanti ada lagi, saya minum ginseng baru enak gitu. Berarti dia defisiensi energi. Karena ginseng itu menaikkan energi. Maka orang yang hipertensi, energinya berlebihan, jangan makan ginseng, tensinya tinggi, bisa stroke. Bisa jantungnya berdegup lebih kencang dan bisa jadi pecah. Kalau
apalagi kalau dia punya hepatitis yang kering, panas livernya, itu bahaya minum ginseng. Tapi ketika livernya lemah, sistem cernanya lemah, energi livernya lemah, energinya lemah, minum ginseng naikkan energi. Jadi ini bertolak belakang. Jadi kalau kita bicara energi, naikkan energi, kamu kondisi tubuhnya seperti apa? Maka naikkan energinya dengan bertolak belakangnya. Ketika kamu kurang gizi, berarti kurang gizi, maka energinya nutrisi. Kuning telur, madu, kemudian sate kambing dan sebagainya, itu energinya. Maka dia bertenaga. Ketika energinya lemah, makanan cukup, ini cukup, cuma energi pembakarnya lemah, kayak patikan ininya kalau itu nama aki di dalam mobilnya lemah, maka naikkan dayanya. Maka dia kasih ginseng, tonikum, herba tonikum. Ketika dia lemah energinya karena sistemnya kotor, sehingga membuat sistem kotor itu kemudian dia tidak bisa bekerja maksimal, maka tonikum energinya adalah membersih, detox. Maka begitu dibersihkan, dia beri energi. Itu. Nah, ini makanya kalau kita bicara energi, yang mana? Kondisi Anda seperti apa? Maka pilihan energinya berbeda. Bukan karena dia ini dijual dengan semuanya ini bisa untuk menaikkan energi seseorang, tidak bisa, berbeda. Kalau dipaksakan nanti bikin masalah. Itu seperti itu. Nah, ini jawaban bagi teman-teman yang menanyakan energi itu seperti apa sifatnya dan kemudian yang bisa siapa. Maka saya katakan kenali diri kita, tubuh kita, kondisi fisik kita itu Allah takdirkan kita dilahirkan seperti apa. Ya kita harus pahami, maka kita menjaganya sesuai dengan takdir yang sudah Allah tetapkan. Orang ditetapkan dia pemarah, orang ditetapkan dia menjadi orang yang lembut. Dia tidak bisa milih. Orang itu nggak bisa milih, saya pengen jadi orang lembut kayak Abu Bakar, nggak bisa. Saya nggak mau kayak Umar yang keras gitu, orang jadi mau deket aja, perempuan mau deket aja takut karena kerasnya suara Umar dan kerasnya sifat Umar. Nggak bisa. Umar tidak memilih saya harus seperti ini karena Allah takdirkan dia lahir dengan seperti itu. Kita tidak bisa memilih, saya pengen tubuhnya tipenya panas jadi nggak gampang masuk angin, nggak gampang lemah, letih, lesu itu. Saya pengen kayak tubuhnya itu lahir dengan kuat, nggak ada, nggak bisa kita memilih. Sekarang begitu saya dilahirkan seperti ini, kemudian saya akan mencari tubuh saya itu seperti apa. Allah takdirkan dilahirkan seperti apa. Seperti ini berarti saya memeliharanya seperti ini. Allah takdirkan sifat saya ini lemahnya di mana? Apakah melihat harta saya lemah? Berarti dia kadang saya menetapkan dengan harta itu dibatasi. Saya tidak mau kaya. Kenapa dia tidak mau kaya? Karena saya tahu hati saya, kalau saya kaya mesti begitu dapat duit kasihkan orang. Yang penting saya hidup sederhana. Itu pilihan karena dia tahu betul kelemahannya dia. Maka dia sebenarnya hidup dengan memahami betul kekurangan dirinya. Supaya dia selamat nanti di akhirat. Nah di dunia, kita fisik di dunia, kita tahu saya tipenya dingin. Kalau terlalu banyak makan buah, saya drop. Maka karena saya tahu sifat tubuh saya makan buahnya dibatasi, milih. Dan ketika makan ngelihat posisi, tubuh lagi enak gak? Bisa enggak? Dan sebagainya. Saya ditakdirkan tubuhnya panas itu, gak gampang masuk angin dan sebagainya. Emosinya kuat, berani dan sebagainya, tidak cengengan dan sebagainya. Tapi begitu kena stroke, sekarang lagi nyapu, besoknya tahu-tahu bangun udah stroke. Itu tiba-tiba, kenapa? Karena tipe kayak gitu nggak kelihatan sakitnya. Tapi kalau yang lemah, sebentar sakit. Mau stroke itu perjalanannya 10 tahun dulu. Sakit, enggak. Terus gampang sakit, enggak. Itu sebenarnya dia sinyal. Saya harus jaga. Kalau tidak nanti stroke. Tapi mau stroke-nya itu udah bisa dibaca. Sehingga pemeliharaannya supaya nggak stroke itu lebih mudah. Yang susah itu kan yang susah dibaca tadi. Nah itu gambarnya seperti itu. Jadi saya berharap nanti teman-teman bahwa pengobatan itu tidak sesederhana itu. Bahwa oh ini jamunya semuanya sama, oh ini pola pengobatannya sama, tidak.
Jadi sangat individual sekali. Jadi kemampuan untuk memahami itu harus dibangun dari perjalanan belajar yang bertahun-tahun. Tidak bisa 1 tahun, 2 tahun kemudian jadi Anda jadi memahami ilmu itu dengan baik, dengan betul-betul paham, kecuali Anda sudah belajar bertahun-tahun.